Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita pimpin doa dulu. Pimpin doa oleh Saudara Rizky. Ya, mari sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, baik, berdoa selesai. Baik, dengarkan dengan sesama. Bapak akan absen baik satu persatu. Askara disalamin. Hadir. Muhammad Rizky, Baik Pak. Muhammad Nuradi Utama, Hadir Pak. Aditya Barsawali. Hadir Pak. Baik, tidak ada yang tidak hadir ya. Ya semua. Hadir Pak. Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya tolong dong yang bajunya belum rapi, jadi kalau bisa ada sampah atau dibersihkan. Baik, sebelum masuk pelajaran, Bapak ada motivasi sedikit, yaitu mahfuzat yang kata menjaga dan sampai sungguh pasti dapat. Sebelumnya ada ingat materi sebelumnya? Enggak ada. Pak. Baik, kalau tidak ingat, kita lanjut. Kalau begitu, baik. Kalau begitu, kita langsung masuk ke materi yang terbaru, yaitu tentang toharah. Sebelumnya yang tahu tentang toharah? Toharah? Enggak ada. Ada yang minta. Baik, Bapak akan menulis materi sebelumnya. Bapak yang menyampaikan materinya itu tentang fikih, yaitu bab toharah. Di sini Bapak akan memakai metodologi sirkuit learning. Baik, Bapak akan menuliskan materi. Iya. Toharah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada batiniyah dan lahiriah. Selanjutnya yaitu ada najis dan hadas. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama kedua ada mutawasita. Dan yang ketiga ada mughaladah. Iya Pak. Selanjutnya hadas. Hadas bagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Dari terakhir yaitu hal bersuci. Macam-macam air. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pengertian toharah. Toharah adalah kegiatan bersuci yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam saat melakukan hal-hal tertentu seperti sama halnya dengan melaksanakan sholat dan tawaf. Toharah menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Selanjutnya tolong dong dibaca oleh saudara Muhammad Rizky tentang bersuci batiniah. Baik Pak. Bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin, yaitu berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur dan lain sebagainya.
Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Baik. Saya. Selanjutnya dibaca oleh Aska bersuci lahiriah. Lahiriah ya Pak? Ya, Aska. Bacakan ya Pak. Baik, Aska. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri Pak, tempat tinggal dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau dan warnanya, gitu Pak. Baik, di sini dilampirkan ada sebuah Quran surat Al-Mudassir berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasiyah pakafat tahir warujza fahjur, yang artinya bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Selanjutnya Bapak akan membacakan materi tentang pengertian najis. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Dan menurut Islam, istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dalam hukum Islam ada 3 macam jenis. Yang pertama najis muaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mughalladhah. Seperti yang ada di tulis. Yang pertama ialah najis muaffafah, najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali susu ibu. Nah, cara mensucikannya ialah mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Seperti hadis yuksalu bin baulil jariyati wa yurasu bin baulil gulam, yang artinya dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikan karena air kencing anak laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua ada najis mutawassithah, ada najis yang pertengahan atau sedang, yang termasuk najis ini yaitu darah, bangkai, arak, muntahan, nanah, kotoran manusia dan binatang. Cara mensucikannya yang sama. Yang ketiga ialah najis mughalladhah. Najis ini adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur oleh dengan tanah. Sebagaimana di Sahih Muslim, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu ayyaksilahu sab'a marat awwalahunna bi turab, rawahu Muslim. Suci tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah dicuci 7 kali. Permulaannya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nur Hadi kepadanya. Baik, pengertian hadas ya Pak? Iya, pengertian hadas. Kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Dan macam-macam hadas ada 2, yaitu hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air maka digantikan dengan tayamum. Sedangkan hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Baik, terima kasih Saudara Adi. Baik, contoh dari hadas kecil yang pertama ialah persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batasan yang menghalanginya. Dan contoh dari hadas besar yaitu karena keluaran mani, baik karena bermimpi atau sebab lain. Selanjutnya yaitu alat-alat pensuci dan macam-macam air. Yang pertama ada air mutlak atau tahir, mutahhir atau suci mencucikan. Artinya yaitu air yang masih asli belum tercampur dengan suatu benda lain dan tidak terkena najis. Yang kedua ada air makruh yaitu musammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium yang masing-masing dalam logam itu berkarat. Yang ketiga ada air tahir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Ada 2 macam air termasuk jenis ini yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, warna, bau atau rasa. Contoh air kopi, air teh dan sebagainya.
Yang kedua ada air buah-buahan atau air yang di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang dan sebagainya. Yang keempat ada air mustakmal, yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kula dan sudah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup 2 kula yang sudah digunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Dan yang terakhir adalah air mutanajis, air yang najis, yaitu air yang tadinya suci kurang 2 kula tapi najis dan telah berubah salah satu sifat, bau, rasa atau warnanya. Oke, sampai sini ada yang dipertanyakan? Gak ada. Ya, baik. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, Bapak akan nanya kalian satu-satu. Tolong buat kelompok, satu orang terdiri dari 2. Ya. Baik, pertanyaan untuk kelompok pertama, ada berapakah? Terbagi menjadi berapakah? Toharo. Ya, saya kelompok pertama yang menjawab bersuci jadi dibagi jadi 2. Yang pertama bersuci lahiriah dan yang kedua bersuci batiniah. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama. Belum sih bisa sih. Selanjutnya untuk kelompok kedua ada berapa macam kah? Najis? Ada 3 Pak. Ya, tolong sebut dia. Moga Rajo, moga Bapak, moga kita. Baik, terima kasih untuk kelompok kedua. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pelajaran materi hari ini, yaitu tentang tahara. Jadi tahara itu sangat penting. Untuk apa? Untuk kita membersihkan badan kita, untuk kita melaksanakan ibadah sholat atau tawaf. Jadi dari karena itu jangan pernah kita tidak bersuci untuk melaksanakan ibadah sholat. Baik, sampai sini. Selanjutnya untuk tugas minggu depan tolong dibuat dua kelompok untuk mempelajari tentang bab toharoh, yaitu praktek langsung. Nanti dikirim videonya lewat WA. Baik, materi selanjutnya untuk materi yang akan datang kita akan membahas kita akan membahas tentang puasa. Tolong dipelajari terlebih dahulu materi tentang puasa. Baik, Pak. Baik, hanya ini materi yang Bapak sampaikan. Apabila mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.